terkait dengan makanan atau gizi yang menghidupkan hati. Pada beberapa hari yang lalu saya sampaikan yang pertama adalah zikrullah. Ada banyak faidah atau manfaat ketika kita mendawamkan zikrullah. Yang pertama adalah zikir itu adalah makanan pokok bagi hati dan rohani. Hati dan rohani yang tidak mendapatkan hidangan ini sama seperti tubuh yang tidak mendapatkan asupan makanan. Artinya para jemaah, kalau kita dengan tubuh jasad ini begitu perhatian, ya, kadang baru ada gejala sedikit itu sudah cepat merespon, ya, bahkan saking khawatirnya kadang-kadang ya, kita langsung ke puskesmas, ke dokter gitu kan, atau mencari obat-obat yang memang sudah biasa kita konsumsi. Nah, contoh misalkan ketika ada gejala asam urat kita kambuh, nah itu responnya cepat. Nah, ketika kepala kita pusing gitu aja kan, masya Allah, nah, langsung obat apa yang sudah biasa kita konsumsi. Tapi bagaimana kalau hati dan rohani kita? Nah, kita sering menganggapnya biasa-biasa saja. Kemudian zikir dapat mengusir dan mengekang dan mengalahkan setan. Nah, maka para jemaah, wirid pagi sore itu penting, sangat penting ya. Kalau kita tidak bisa membaca secara penuh apa yang sudah dibukukan itu, ya minimal kita ambil beberapa wirid yang pokok, misalkan apa wirid-wirid yang sudah terbiasa kita baca. Nah, sehingga itu dapat melindungi kita dari berbagai godaan-godaan setan atau dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, karena zikir-zikir atau wirid-wirid pagi sore itu memang wirid-wirid yang didawamkan oleh atau dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, dicontohkan oleh Rasulullah. Maka kalau kita di Hidayatullah ini kemarin disampaikan oleh Ustaz Rifai, ada GNH, kenakan nawafil Hidayatullah. Itu intinya di situ. Bagaimana membangun kekuatan hati, kekuatan spiritual. Nah, sehingga dari hari ke hari itu senantiasa terjaga dan dijaga oleh Allah. Kemudian zikir dapat mendatangkan ridha Allah. Ya, kalau kita berzikir ikhlas, ya kan, tidak dengan tekanan atau paksaan, ya, betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, ya sudah otomatis ya, apa namanya, keridhaan Allah itu akan senantiasa kita dapatkan. Makanya kalau kenapa kita sering wirid zikir itu di berjamaah gitu ya. Ya, sebetulnya itu kan bagian dari tarbiyah, bagian dari pendidikan, terutama di santri-santri. Ya, karena kalau santri itu kita lepas, ya, tidak ada atau wiridnya munfarid begitu ya, sendiri-sendiri, bisa jadi tidak jalan. Makanya ketika wirid itu biasanya dikondisikan dengan halakoh. Ya, jadi sebelum halakoh Quran itu ada halakoh wirid. Ya, ada halakoh wirid. Nah, sehingga terkondisikan. Ya, terkondisikan. Makanya ini ya, untuk menanamkan wirid secara munfarid pribadi itu cukup berat, sangat berat. Ya, dan bahkan mungkin bisa jadi tidak istiqomah. Hari ini kita wirid, ya besok enggak, besoknya lagi enggak, besoknya lagi ya, biasanya begitu. Tapi kalau ada halakoh, ya ada halakoh itu, ya sudah otomatis
karena ada yang mengkoordinasikan. Nah, maka para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita memang tidak terbiasa wirid secara munfarid pribadi-pribadi, maka bergabunglah dengan halakoh-halakoh wirid. Ya, sehingga itu yang akan memperkuat. Ya, kalau itu sudah menjadi budaya, kultur, ya menjadi kebiasaan kita, maka kalau kita tidak laksakan itu akan ada sesuatu yang hilang. Ya, ada sesuatu yang sepertinya tidak nyaman gitu. Ya, tidak nyaman. Walaupun di dalam perjalanan kemanapun, kalau ini sudah menjadi kultur, menjadi karakter kita, ya, maka biasanya di mobil, di bus atau di kendaraan-kendaraan umum itu tetap kita dawamkan, meskipun hanya beberapa wirid yang kita pilih untuk kita bisa laksanakan secara istiqomah. Ya, karena manfaatnya cukup, ya, manfaatnya sangat besar. Kemudian zikir bisa menghilangkan duka cita dan kesedihan dari hati, mendatangkan kebahagiaan, kesenangan, kelapangan. Ya. Jadi zikir itu menjadikan apa? Dada kita ini yang sesak itu bisa menjadi lapang. Ya, bisa menjadi lapang. Ya, makanya kalau malam itu sepertiga malam ketika kita habis sholat tahajud, kemudian kita berzikir, ya, dada-dada kita yang terasa bebannya berat, ya, atau terasa sesak itu, ketika kita bisa menyampaikan kepada Allah melalui wirid itu, paginya akan beban itu akan terasa lebih ringan. Jadi menghadapi kehidupan, menghadapi persoalan itu lebih tenang, ya, bahkan bisa mendatangkan kebahagiaan. Ya, makanya kan kalau kita melihat kisah-kisah para salafus soleh, ya, mereka tidak banyak berzikir, tapi dia hanya istiqomah dengan membaca sholawat. Itu sudah banyak keajaiban. Ya, kisah-kisah sholawat yang mendatangkan keajaiban itu kan dahsyat sekali itu. Ya, dan itu memang tidak omong kosong. Ya, bahkan diceritakan di dalam riwayat itu, ya, ada sahabat yang menanyakan, wahai Rasulullah, kalau saya berdoa sepertiga dengan sholawat misalkan, ya, lebih dari itu loh, lebih baik. Nah, akhirnya sampai menjadikan seluruh doanya sholawat. Apa kata beliau? Allah akan mencukupkan. Ya, jadi ketika habis sholat, dia tidak membaca doa apapun kecuali sholawat saja. Itu sudah digaransi oleh Rasulullah. Ya, Allah akan mencukupkan hidupmu. Bayangkan itu, tanpa minta apapun, hanya sekedarnya apa? Hanya membaca sholawat, itu sudah digaransi hidupnya. Nah, kemudian zikir dapat menyinari hati dan wajah, memberi wibawa kenikmatan dan keceriaan bagi orang yang melakukannya. Jadi orang yang berzikir itu wajahnya pasti ceria. Ya, pasti berceria, enggak malah kusut. Ya. Jadi yang awalnya pengen marah, makanya kenapa orang yang mau marah itu suruh ambil air wudu, ya kan? Ya, kemudian menenangkan diri dengan berzikir supaya apa? Wajahnya ini tidak tegang. Ya, karena orang yang tidak biasa zikir marah-marah itu pasti wajahnya tegang. Ya, makanya ketegangan yang ada dalam diri kita, wajah-wajah kita ini berarti mencerminkan bahwa kita ini kurang wirid, kita kurang berzikir. Ya, makanya ini perlu didawamkan. Zikir bisa mewujudkan rasa cinta kepada Allah, ketakwaan kepadanya dan kembali kepadanya. Zikir ini senantiasa membangun, ya, menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah terus menerus. Ya. Terus kemudian juga menumbuhkan ketakwaan kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah juga semakin kuat. Ya, rasa takut kita, rasa kebutuhan, rasa butuh kita dengan Allah juga semakin kuat. Dan kita juga semakin meyakinkan diri, meyakini diri bahwa kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa sih orang yang ketika kalau kita ini dapat musibah atau kita mendengar orang kena musibah, kemudian kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kami ini dari Allah, ya, akan kembali kepada Allah.
Artinya apa? Artinya seluruh proses kehidupan kita ini mestinya ilahi rojiun. Ya, mestinya itu ilahi rojiun. Jadi aktivitas apapun ketika kita bergerak dimanapun itu, sesungguhnya kita ini sedang menuju kepada Allah, sedang menuju ilahi rojiun. Ya. Ini penting supaya pemahaman ini akan menjadikan kita ini lebih dekat dengan Allah. Ya, menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Ingat terus ya, bahwa kita ini akan pulang, kita ini akan kembali. Ilahi rojiun itu. Ya. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kemudian Allah juga akan mengingat hamba, ya, mengingat hambanya yang mengingatnya sebagaimana yang difirmankan, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Jadi sesungguhnya ketika kita ini berzikir kepada Allah, Allah itu sedang ingat kepada kita. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ini berat ya membaca Al-Qur'an, ya, berat membaca Al-Qur'an atau barangkali tidak mengagendakan kita ini untuk membaca Al-Qur'an, bisa jadi ya, Allah tidak mau berdialog dengan kita. Jadi Quran ini kan firman Allah. Ketika kita membaca Al-Quran itu sebetulnya kita sedang berdialog dengan Allah. Nah, ketika kita berat untuk membaca Al-Quran, artinya kita ini ya, berarti tidak ada keinginan untuk berdialog dengan Allah, atau Allah memang tidak mau berdialog dengan kita. Sementara Al-Quran ini apa? Al-Quran ini adalah panduan hidup. Ya, Quran ini adalah petunjuk. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu tujuan puasa, ya, tujuan puasa yang Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, adalah untuk menjadikan diri kita ini bertakwa. Ya, kalau kita pengen mengetahui diri kita ini sudah ada ketakwaan atau belum, itu minimal ada 4 indikator. Ya, ada 4 indikator. Indikator yang pertama adalah al-khauf minal jalil. Jadi rasa takut kita kepada Allah. Nah, kalau diri kita ini ada ketakutan kepada Allah, ada rasa khawatir kepada Allah, ya, ada ketakutan, ya, ketakutan karena tidak melaksanakan perintahnya, ketakutan akan azab yang akan diberikan karena ketidaktaatan kita. Itu namanya al-khauf al-jalil. Ya, al-khauf minal jalil. Jadi takut kepada yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ciri yang pertama, indikator yang pertama. Terus kemudian yang kedua, al-amalu bitanzil. Jadi beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi kita beramal itu sesuai apa yang Allah perintahkan dan sesuai apa yang Rasulullah contohkan. Itu namanya al-amalu bitanzil. Makanya takwa itu kan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ya. Jadi kalau di dalam diri kita ini ada ketakwaan seperti itu, maka sudah otomatis, ya, apa yang Allah perintahkan ini akan kita laksanakan, dan apa yang Allah larang pasti akan kita tinggalkan. Demikian juga apa yang Rasulullah perintahkan dan Rasulullah larang. Ya.
Makanya ini karena Ramadan ini sebentar lagi sudah berakhir, tinggal beberapa hari ke depan, kira-kira ketakwaan yang sebagai tujuan Allah memerintahkan kita untuk puasa ini sudahkah? Tanda-tanda itu sudah masuk di dalam diri kita. Tentunya yang bisa menjawab, ya, yang bisa mengetahui jawabannya ya kita sendiri. Ya, dan itu bisa dilihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka salah satu tanda indikatornya ya al-amalu bitanzil ini. Kemudian yang ketiga, indikator yang ketiga adalah ar-ridho bil qalil. Ya, ridho dengan yang sedikit. Ya, ciri manusia itu kan ingin sesuatu yang banyak. Jadi kalau dikasih sedikit protes. Kedudukan juga begitu, ingin yang paling tinggi. Ya. Tapi bagi orang-orang yang memiliki nilai-nilai ketakwaan dalam dirinya, dia akan mensyukuri, akan menerima, akan ridha yang Allah beri. Ya, seberapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, pasti rasa syukurnya ini yang dikuatkan lebih dulu. Dia akan menjadi orang-orang yang terima. Mergawe sehari dapat 50.000, alhamdulillah. Dari alhamdulillahnya ini menjadi berkah. Ya, bukan malah protes, Allah itu gak adil, seharian masa dikasih 50.000. Ya, seharian berangkat pagi pulang malam. Ya. Tapi ketika kita sudah bisa mensyukuri alhamdulillah, maka Allah itu akan tambah, zid itu akan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Jadi ciri tambahnya nikmat itu sebetulnya disyukuri. Tapi ketika ada keluhan, ada ketidakterimaan, ada ketidakredoan, maka ini yang menjadikan Allah tidak rela. Ya. Makanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasad. Orang yang tidak pernah bersyukur, dia pasti hidupnya ciut, hidupnya resah, hidupnya gelisah. Berapapun yang diberikan oleh Allah pasti kurang itu. Tapi orang yang bersyukur sedikit pun itu akan menjadi sebuah kebahagiaan. Ya, akan menjadi sebuah kebahagiaan. Nah, ini tidak, bersyukur itu juga tidak gampang karena perlu latihan, perlu riyadhah. Perlu riyadhah. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah, jadi ar-ridho bil qalil. Ya, rela atau menerima dengan yang sedikit. Ya, kemudian yang ciri yang keempat adalah al-istidad liyaumir rahil. Jadi mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Ya, siap-siap ya kehidupan di akhirat kelak. Ya, makanya Allah sendiri sudah mewanti-wanti kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi kita berbuat di dunia ini, kita harus berpikir ke depan karena ada kehidupan yang lebih kekal, yaitu di akhirat. Ya, kehidupan itu bukan hanya di dunia, tapi di akhirat kelak ini ada kehidupan yang lebih kekal. Ya, jadi kehidupan di sana ini, ya, kehidupan yang tinggal menerima balasan dan nggak menerima balasan kan. Kalau kita di dunia ini hidupnya penuh dengan kebaikan-kebaikan, maka di akhirat kelak kita akan menuai kebaikan itu. Tapi ketika kita di dunia ini banyak melakukan kemaksiatan, kejahatan, kedurhakaan, maka di akhirat kelak ini juga kita akan mendapatkan balasan sesuai apa yang sudah kita tanam. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, ciri takwa yang ini, ya, al-istidad ya, istidad liyaumil rahil ini, ya, perlu kita betul-betul persiapkan. Kehidupan kita ini akan menjadi kehidupan yang lebih baik kelak. Ya, hidup di dunia ini sebentar saja. Kalau Rasulullah mengatakan 60 sampai 70 tahun.
Jadi kalau memang ada orang yang lebih dari 70 tahun, ini berarti Allah sedang memberikan bonus. Ya, makanya kalau ada orang di atas 70 tahun masih berbuat maksiat, ini artinya tidak memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Ya. Makanya sebetulnya sudah, kalau kita membaca banyak referensi bagaimana usia 40 itu sudah diwanti-wanti. Ya. Jadi usia 40 itu saya yang ya, penuh dengan misteri. Ya, makanya ini kalau kita sudah di atas 40 kok masih banyak melakukan kemaksiatan, wah ini berbahaya ini. Ya, berbahaya. Ya, makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena usia kita ini sebentar di dunia ini 60 sampai 70 tahun, maka pergunakan sebaik-baiknya. Investasikan hidup kita ini, usia kita ini untuk kebaikan. Ya, sekecil apapun kebaikan akan dibalas. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun kebaikan yang kita tanamkan, kita investasikan, Allah balas. Demikian juga kejahatan, sekecil apapun kejahatan yang kita tanamkan, kita investasikan, ya kita lakukan, itu juga akan diberikan balasan oleh Allah SWT. Maka para jamaah yang dimuliakan, setidaknya dalam 4 indikator ini kita bisa meraba-raba, ya bisa meraba bagaimana al-khauf minal jalil, bagaimana rasa takut kita kepada Allah. Ya, kemudian yang kedua al-amalu bitanzil, kita ini sudah menjalankan perintah Allah atau belum, kita ini sudah menjalankan perintah Rasulullah atau belum. Nah, ini sudah menjadi evaluasi bagi kita. Ya, kemudian ar-ridho bil qalil, kita ini sudah menerima pemberian Allah belum. Ya, kita ini mensyukuri apa yang Allah berikan atau belum. Ya, kalau sudah alhamdulillah, kalau belum berarti perlu ditingkatkan. Kemudian al-istidad li yaumir rahil, kita ini sudah mempersiapkan kehidupan yang lebih kekal atau belum. Ya, makanya setidaknya 4 indikator ini bisa menjadi acuan bagi kita untuk bermuhasabah diri, ya, untuk mengevaluasi diri, untuk dibuat sebuah kaca begitu kan, sehingga dari hari ke hari kehidupan kita ini lebih baik. Barangkali ini sebagai pengisi, ya, pengisi waktu, mudah-mudahan manfaat. Kita permohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan kepada kita semua, sehingga kita menjadi orang yang terselamatkan, selamat dunia dan selamat akhirat. Aku qouli hadza astaghfir subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.